teman-teman, di video kali ini kita akan melanjuti pembahasan kita terkait inventory. Nah, di video sebelumnya aku tuh kan udah menjelaskan tentang inventory pada perusahaan dagang maupun pada perusahaan manufaktur dan juga metode penilaiannya. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang penilaian persediaan atau yaitu menentukan nilai persediaan akhir yang akan dilaporkan sebagai nilai persediaan pada laporan keuangan. Nah, dalam menentukan penilaian persediaan ini terdapat beberapa metode atau pendekatan. Salah satunya itu berdasarkan harga perolehan yang udah aku jelaskan di video sebelumnya. Nah, dalam menggunakan harga perolehan ini, kita dapat menghitung nilai persediaan yaitu dengan mengalihkan unit yang tersisa di akhir periode dikali dengan harga perolehan per unit. Nah, di metode harga perolehan ini terdapat 3 asumsi harga perolehan, yaitu FIFO, LIFO, dan average method. Nah, terkait ketiga asumsi ini udah aku jelaskan di video aku sebelumnya, jadi aku tidak akan menjelaskan ulang. Nah, kalau kalian ingin tahu, kalian cukup pause aja video ini dan kalian tonton dulu video aku yang sebelumnya. Nah, yang akan aku bahas di video kali ini yaitu dampak arus harga perolehan terhadap pajak dan laba. Nah, di sini ada income statement effect berdasarkan asumsi harga arus LIFO rata-rata. Nah, LIFO itu tidak diperkenankan oleh standar IFRS. Namun untuk pembelajaran LIFO tentu saja boleh. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa antara FIFO rata-rata dan LIFO tentunya itu terdapat perbedaan pada COGS atau cost of goods sold dalam bahasa Indonesia harga pokok penjualan. Nah, di sini kita lihat bahwa harga pokok penjualan yang dihasilkan FIFO itu lebih kecil daripada yang dihasilkan rata-rata dan tentunya lebih kecil juga dari LIFO ya. Karena di sini kita lihat ya, ending inventory pada asumsi harus FIFO sebesar 5.800 dan lebih besar dari rata-rata 5.400 dan tentunya nanti lebih besar juga dari LIFO ya. Kenapa ending inventory FIFO dapat lebih besar daripada kedua asumsi harga perolehannya? Karena ingat ya, asumsi FIFO atau first in, first out, yang artinya asumsi ini menyatakan bahwa yang pertama sekali dimasuk akan pertama sekali dijual. Nah, sehingga untuk menghitung nilai persediaan akhirnya itu dengan mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan urut harga perolehan akhir. Kan biasanya itu kalau dalam keadaan inflasi maka akan terjadinya kenaikan harga sehingga harga perolehan akan lebih besar. Karena FIFO mengalihkan dengan harga perolehan akhir, maka ini inventory-nya akan lebih besar. Berbeda dengan rata-rata, kalau di rata-rata itu ya dikalikan dengan harga perolehan rata-rata. Nah, kalau di LIFO last in first out, nah berarti dia itu kan akan menjual yang terakhir sekali masuk akan dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhirnya akan dihitung dengan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan urut harga perolehan awal. Sehingga harga perolehan awalnya itu kan akan lebih kecil daripada harga perolehan akhir. Oleh karena itu, ending inventory-nya akan lebih kecil daripada kedua asumsi harga perolehan ini. Oleh karena itulah, IFRS tidak memperkenankan asumsi harus harga perolehan LIFO. Nah, di sini untuk gross profit itu kan dihitung dari penjualan dikurang dengan COGS. Karena COGS FIFO yang lebih kecil, maka gross profitnya akan lebih besar daripada kedua asumsi yang lain. Nah, ketika udah dikurangi dengan beban, maka akan menghasilkan income yaitu sebesar 3.300 dan 2.900 dan nanti akan lebih kecil ya kalau LIFO. Nah, kalau di sini kan ada namanya pendapatan pajak tax expense. Nah, kalau negara ini yang sebagai contoh ini pajaknya sebesar 30%. Kalau di Indonesia itu 25% ya. Nah, jadi pajak yang dibayarkan FIFO akan lebih besar daripada pajak yang dibayarkan FIFO maupun LIFO karena ya income-nya itu lebih besar kan 3.300, sedangkan 2.900 itu lebih kecil dari 3.300. 30% dari ini maka akan menghasilkan
bahwa pajak yang dibayarkan oleh Pipo akan selalu lebih besar daripada rata-rata dan juga LIPO. Nah, ini net income-nya tentunya Pipo lebih besar daripada rata-rata maupun LIPO. Nah, keuntungan yang menggunakan asumsi Pipo itu akan lebih menampilkan harga yang sebenarnya, karena ketika terjadi inflasi harga akan naik kan, sedangkan Pipo itu mengalihkan dengan harga perolehan urut harga bulan akhir, sehingga Pipo itu akan lebih mendekat dengan harga yang sesungguhnya dibandingkan rata-rata maupun LIPO. Kalau rata-rata itu di bawah, kalau LIPO tuh jauh di bawah. Oh ya, kalau kita mencatat menggunakan asumsi Pipo, maka seterusnya harus menggunakan Pipo. Sebaliknya juga rata-rata, maka harus menggunakan rata-rata. Karena standar mengatur kita harus menggunakan secara konsisten. Tetapi kalau kita ingin mengubah, boleh saja ya teman-teman, dengan syarat pencatatan tahun sebelumnya itu juga ikut dirubah. Jadi kalau saran dari aku, daripada kita kerja 2 kali, mending kita konsisten saja menggunakan Pipo maupun rata-rata ya. Selanjutnya itu di sini ada juga yang namanya metode lower of cost or net realizable value, atau kalau dalam bahasa Indonesia net realizable value ini adalah nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan. Nah, metode LCNRP ini memilih mana yang lebih rendah dari harga perolehan atau NRP. Biasanya ini digunakan oleh persediaan kategori usang seperti handphone, karena handphone akan mengalami pembaruan series setiap tahunnya. Jadi nanti kan misalkan series A itu lebih rendah kan, harga perolehannya 2 juta, sedangkan yang bisa dijual 1.800.000. Maka untuk menghitung nilai persediaannya itu dengan mengalihkan NRP-nya, nilai bersih yang dapat direalisasinya itu yaitu 1.800.000 tadi. Itu ya untuk menghitung nilai persediaannya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang inventory error atau kesalahan dalam pencatatan persediaan. Nah, biasanya itu kesalahannya itu terjadi karena kesalahan hitung. Yang kedua ada kesalahan mengalih dengan harga perolehan, dan yang ketiga kesalahan pengakuan atas kepemilikan barang dalam perjalanan atau good in transit. Nah, seperti di video yang sebelumnya udah aku jelaskan, kan itu ada dua syarat atas kepemilikan barang. Nah, itu sering terjadi kesalahan. Nah, kesalahan pencatatan persediaan ini akan berdampak kepada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, kalau dalam laporan laba rugi ini, inventory error ini akan mempengaruhi harga pokok penjualan dan juga net income. Kalau di laporan posisi keuangan akan mempengaruhi ending inventory. Ini adalah ringkasan atas inventory error. Nah, kalau di laporan laba rugi ini bentuk kesalahannya itu terdapat dua, yaitu persediaan awal yang terdapat pada persediaan awal dan persediaan akhir. Misalkan persediaan awal lebih besar atau lebih kecil, yang kedua ada persediaan akhir lebih kecil ataupun persediaan akhir lebih besar. Pengaruhnya itu di sini dapat kita lihat ya. Jika persediaan awal lebih kecil, maka harga pokok penjualannya akan lebih kecil, dan income-nya akan lebih besar. Persediaan awal lebih besar, nah bisa dibaca ya teman-teman. Ini juga kalau ini inventory error-nya, kalau ending inventory-nya lebih besar, maka aset akan naik, liabilitas itu tidak berpengaruh ya, karena inventory itu tergolong ke dalam golongan aset, jadi tidak berpengaruh. Nah, ekuitasnya itu akan naik. Kenapa dia mempengaruhi? Karena ingat ya, dalam sistem akuntansi itu ada yang namanya debit dan kredit. Nah, jadi setiap sisi kanan dan kiri itu harus seimbang. Jadi ketika aset naik, maka ekuitas juga otomatis akan naik. Kalau tidak naik, maka kita udah melanggar standar akuntansi ya teman-teman. Nah, kalau lebih kecil, dia juga asetnya akan turun dan ekuitasnya akan turun. Nah, untuk memahami inventory error yang berpengaruh pada laporan laba rugi, di sini aku ada menampilkan salah satu ilustrasi. Jadi untuk memahaminya kita harus ingat ya formula ini ya teman-teman. Persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir itu akan menghasilkan harga pokok penjualan atau COGS.
Nah, di sini terdapat penjualan 500 yang seharusnya itu persediaan awalnya 100, pembeliannya 200, persediaan akhirnya 50, maka persediaan awal 100 ditambah 200 300 dikurang persediaan akhir 50, maka akan menghasilkan 250. Nah, net income-nya akan 500 dikurang 250, maka akan menghasilkan net income 250. Ini yang seharusnya ya teman-teman. Nah, kan sudah aku jelaskan di sini tadi, kesalahan itu biasanya terjadi karena persediaan awal lebih kecil. Nah, di sini apabila persediaan awal lebih kecil atau under value, misalkan di sini persediaan awalnya 80 kan, ya ini lebih kecil kan teman-teman dari 100, maka harga pokok penjualannya akan lebih kecil daripada 250. Begini cara menghitungnya ya. Persediaan awal 80 ditambah 200, 280 dikurangi 50, maka 230. Sehingga harga pokok penjualannya akan lebih kecil atau understate ya. Nah, maka di sini juga kan udah dijelaskan bahwa net income-nya akan lebih besar. Kita cek ya. Nah, penjualannya itu 500 dikurangi dengan harga pokok penjualannya 230, otomatis net income-nya akan menghasilkan 280. Jadi terbukti ya teman-teman, kalau persediaan awalnya under value, maka harga pokok penjualannya akan lebih kecil dan net income-nya akan lebih besar. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau persediaan awalnya lebih besar, maka harga pokok penjualannya itu akan lebih besar dan net income-nya akan lebih kecil. Nah, kalau di ending inventory-nya juga ya, kalau ending inventory-nya lebih besar, maka lebih kecil, persediaan akhirnya lebih kecil, maka harga pokok penjualannya akan lebih besar. Ingat aja formula ini ya, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, maka akan menghasilkan harga pokok penjualan. Jadi kalian bisa dapat hitung ya, begitunya. Nah, net income-nya akan lebih kecil. Kalau dia over value ini inventory-nya, maka harga pokok penjualannya akan lebih kecil dan net income-nya akan 260. Tetapi teman-teman, kesalahan ini hanya akan terjadi dalam 2 periode. Kenapa? Karena nilai persediaan akhir ini akan menjadi nilai persediaan awal di next periode. Tetapi ini hanya berlaku dalam 2 periode, karena di periode berikutnya akan tertutupi. Tetapi emang sama-sama salah, namun nilai yang ditampilkan itu benar ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang penyajian dan analisis terkait persediaan. Nah, persediaan ini akan muncul ya pada 2 laporan keuangan. Yang udah kita bahas tadi yaitu laporan laba rugi, dan yang kedua itu laporan posisi keuangan. Nah, dalam pencatatan persediaan kita harus menganalisis yang berikut. Yang pertama, kita harus mengklasifikasikan dalam kelompok besar. Dan yang kedua, menggunakan metode apa? Apakah kita akan menggunakan metode asumsi PIPO, LIPO, ataupun rata-rata. Nah, yaitu juga ada namanya manajemen persediaan, yaitu ada tergolong high inventory levels atau low inventory levels. Nah, berikutnya ada yang namanya inventory turnover atau rasio perputaran persediaan. Nah, yang dimaksud dengan rasio perputaran persediaan ini adalah berapa kali dalam rata-rata persediaan barang dapat dijual dalam satu periode. Nah, ini dapat dihitung dengan cara cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Ingat ya teman-teman, di sini aku udah ada meletakkan note. Rasio yang bagus adalah rasio yang tinggi, karena kalau rasionya tinggi berarti dia menunjukkan rasio perputaran persediaan kita itu tinggi, berarti itu bagus ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada days in inventory atau rata-rata umur persediaan satu hari. Definisinya itu rasio keuangan yang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan atau persediaan termasuk barang yang sedang diproduksi menjadi penjualan. Nah, ini dapat dihitung dengan 365 ya, periode 1 tahun dibagi dengan inventory turnover. Nah, ini yang bagus adalah apabila dia nilainya yaitu singkat. Jadi kalau dia bagus itu inventory turnover-nya tinggi dan days in inventory-nya itu singkat. Kalau dia jelek, ini inventory-nya ini rendah dan ininya lama ya. Jadi itu jelek. Kalau bagus itu tinggi, inventory turnover tinggi, dan days in inventory itu rendah. Jadi hubungan terbalik ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini aku akan membahas tentang metode estimasi.
Nah, metode estimasi persediaan ini merupakan metode atau cara penaksiran nilai persediaan pada kondisi tertentu untuk kebutuhan laporan interim dan internal, dan melakukan perhitungan fisik atas persediaan pasar itu dianggap tidak praktis karena jumlah persediaan sangat banyak. Nah, ini biasanya itu kalau ada misalkan Indomaret kan itu persediaannya banyak kan. Namun sebenarnya biasanya Indomaret, Alfamart itu kan udah menggunakan kode barcode yang kalau kita jual udah langsung scan kan. Tapi nanti kita akan mempelajari tentang metode estimasi. Nanti akan saya lebih jelaskan dengan menggunakan contoh soal atau latihan soal di part selanjutnya atau part ketiga ya. Soalnya kalau mau di part ini takut durasinya panjang. Jadi mungkin di part 2 ini cukup sekian aja yang aku sampaikan. Jadi kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terus dukung teman-teman aku dan aku dengan cara subscribe channel kelas kami. Dan semoga kami bisa memberikan manfaat. See you on my next video. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.